Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus ada dua prinsip yang dipakai itu. Warnanya kontrasnya jelek. Semoga teman-teman bisa baca. Dua prinsip yang dipakai oleh Hans Jonas untuk menjelaskan nanti teori etiknya. Yang pertama prinsipnya apa? Manusia itu tidak berhak untuk menghancurkan dirinya, membunuh dirinya. Prinsip kedua, umat manusia itu wajib ada. Nanti ada penjelasannya. Jadi manusia itu harus ada, dia tidak boleh melakukan apapun yang konotasinya adalah membunuh diri, menghancurkan diri. Tidak boleh kita, alah biar saja Pak, biar rusak-rusak sekalian manusia itu, biar hancur sekalian manusia itu, tidak boleh. Karena manusia itu nanti jadi kuncinya di alam semesta ini. Jadi prinsip dasarnya manusia tidak boleh menghancurkan dirinya, dia harus tetap ada. Karena perannya manusia dalam hidup ini vital. Maka hindarilah diksi-diksi pikiran-pikiran yang mengarah pada penghancuran secara sengaja. Biar sajalah Pak, hancur. Wong Yos Indonesia sudah kayak gini, biar hancur sekalian, total habis sekalian. Ngapain sih dipertahan-tahankan? Nah, jangan sampai begitu. Kita itu sudah rusak Pak, sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Ditunggu saja sampai benar-benar hancur. Tidak lama kok itu, tidak usah capek-capek diurusi misalnya. Kan banyak kemarin-kemarin ini diksi-diksi semacam ini. Jadi pandangan-pandangan putus asa. Tidak, kata Hans Jonas, tidak boleh. Sesuram apapun situasi kita, tidak boleh kita secara sengaja menghancurkan diri. Karena manusia itu penting. Manusia itu vital perannya di muka bumi ini. Ini kalau ini kan agama juga sudah menegaskan kan bahwa manusia itu makhluk pilihannya Allah yang diamanati untuk menjadi khalifahnya. Jadi tidak boleh secara sengaja dia menghancurkan dirinya. Wong bunuh diri sendirian saja tidak boleh, apalagi bareng-bareng menghancurkan peradaban. Bahwa setelah berusaha mati-matian kok tetap hancur, tetap kiamatnya datang ya, wallahu a'lam. Tapi tidak boleh secara sengaja kita hancurkan sendiri. Oke, selalu kita harus berpikir perbaikannya. Nah, ini dua prinsip yang dipegangi oleh Hans Jonas. Saya lanjut. Nah, terus ini pertanyaan tadi ya. Kenapa sih kehidupan ini harus dipertahankan? Mbok yo biar saja hancur, Pak. Biar saja alam semesta ini rusak. Kata Hans Jonas, apa yang ada sebaiknya tetap ada. Dia punya asumsi begini, hidup ini setiap entitas kehidupan dia punya peran dan fungsinya sendiri-sendiri. Jadi kalau ada yang rusak, tidak seimbang, ya nanti semuanya terpengaruh. Kalau manusia egois misalnya, Allah yang kotorkan sungainya, yang rusakkan sungainya, ya rasakan sendiri nanti kehidupanmu sendiri sebagai manusia juga ikut kacau seiring dengan kacaunya sungai. Seiring dengan rusaknya lingkungan di sekelilingmu, ya kamu juga akan ikut rusak. Maka yang selama ini ada dalam hidup ini, pertahankan tetap ada. Masing-masing ada perannya sendiri. Jadi kehidupan itu ada, kehidupan itu punya fungsinya masing-masing, dan dia bergerak terus. Manusia, ini sebagai yang paling istimewa, dia yang punya kuasa dan punya kesadaran untuk biar yang ada tetap ada. Jadi tidak ada yang punya kesadaran seperti manusia. Makanya kita diminta, ayo alam semesta ini kita lestarikan.
Dan ini tanggung jawab kita. Jadi yang ada sebaiknya tetap ada. Ini prinsip yang dipakai oleh Han Jonas. Ya kalau dalam agama kan Allah itu menciptakan apapun tidak pernah iseng. Tidak pernah Allah itu, saya coba tak menciptakan binatang yang besar kayak gajah. Oh kayak gini kalau besar. Saya coba kalau kecil, kayak gini nyamuk. Tidak mungkin iseng begitu Allah. Semuanya pasti ada maksud, ada peran, ada tujuannya. Bahkan dalam Al-Quran itu kan disebut innallaha la yastahyi ayadriba masalam ma ba'udatan. Allah tidak malu kok kalau mengambil ibrah, menunjukkan pelajaran dari seekor nyamuk saja bahkan. Nyamuk itu juga ada perannya. Meskipun bagimu itu kan peran pengganggu saja. Tapi ada banyak yang bisa dimainkan oleh nyamuk. Sekedar cicak di dinding itu kan bagi kamu itu gunanya apa tuh? Yo ada cicak itu. Nambah indah juga ndak misalnya. Loh tapi kalau ndak ada cicak nanti bangsa yang merayap-rayap, yang terbang kecil-kecil itu ya ndak ada yang makan. Loh kalau nyamuk Pak, ya kalau ndak ada nyamuk yo gimana kamu bisa bangun kalau tidur kamu sulit dibangunin. Kalau ndak ada nyamuk. Ya banyak kalau kamu teliti nanti fungsinya ya. Tapi sederhananya kan itu. Oke, mbok sekedar tikus yang tiap hari kamu kejar-kejar di kamar kos-kosanmu di belakang lemarimu. Itu ya pasti ada perannya sendiri. Yang sudah ada sebaiknya tetap ada. Kalau ada yang punah, rusak, hancur, pasti ekosistem di situ tidak seimbang. Kalau sudah tidak seimbang, rasakan sendiri akibatnya. Maka perlu kita lestarikan ke depannya. Zaman saya mahasiswa dulu pernah baca, saya lupa mungkin koran ya, ada di koran Kompas atau apa itu, prediksi manusia masa depan. Di masa depan itu karena makanan-makanan sudah mulai menipis, orang itu tidak perlu lagi makan yang satu piring banyak, cukup diekstrak di satu pil, satu kayak tablet itu saja untuk makannya. Jadi tiap hari ya makan pil itu. Jadi nanti gambarannya manusia masa depan itu mulutnya agak menonjol ke depan. Karena tiap hari makan pil. Jadi kemudian perutnya buncit, tangannya kecil, kakinya kecil karena kurang gerak. Apa-apa sudah difasilitasi oleh teknologi. Sekarang itu kan orang di mana-mana nyari mudahnya kan. Di bandara itu yo saatnya kita jalan yo ada lantai yang bisa jalan sendiri. Kadang-kadang itu pun ada orang yang males di lantai itu terus bawa skateboard sendiri. Loh, pokoknya males. Kita hari ini banyak yang males gerak. Akhirnya tangan dan kakinya kecil. Tapi mulutnya ini. Terus matanya melotot. Kenapa? Nah, sekarang ketahuan. Kenapa matanya melotot? Sehari-hari anggota tubuhmu sebenarnya yang paling aktif kan mata. Kamu tiap hari lihat gadget, lihat laptop, lihat. Jadi matanya melotot besar, mulutnya maju, perutnya buncit, tangannya kecil, kakinya kecil. Manusia masa depan, persis alien. Kenapa seperti itu bisa terjadi? Pasti karena ketidakseimbangan yang kita ciptakan sendiri. Jadi sekarang penyakit itu kan banyak yang berhubungan dengan makan enak dan kurang gerak. Gaya hidup. Nanti anak-anak kita juga ya pola hidupnya tidak jauh-jauh dari situ. Maka apa yang ada, yuk dijaga biar tetap ada. Pasti ada fungsi, ada perannya semua. Allah tidak pernah menciptakan apapun yang sia-sia di sekeliling kita. Mungkin sekedar rumput, sekedar tanaman, sekedar
Semut sekedar, semut itu kan menjengkelkan, tapi coba kamu kaji, jangan-jangan ada perannya yang kamu belum tahu. Ada keseimbangan yang diciptakan oleh hadirnya semut. Pak ya, ini prinsip pertama. Kenapa kok kehidupan ini harus kita lestarikan? Yang kedua, kok yo manusia yang diberi tanggung jawab itu? Mbok yo yang lain. Kata Hans Jonas, manusialah satu-satunya makhluk yang sadar tentang ini semua. Di situasi yang bahaya, yang terancam itu ya yang bisa menyadari manusia. Kalau binatang, apalagi tumbuhan, pasti tidak. Tidak mungkin menyadari loh. Kalau sadar saja tidak, apalagi dikasih tugas. Mosok kamu mau ngasih tugas, wahai ikanku di akuarium, kamu jagalah ekosistemmu, jangan sampai kamu, ya tidak bisa. Manusia yang punya kesadaran. Kambingmu mau kamu kasih nasihat, kamu dipelihara ya, lingkungan sekelilingmu biar bersih, ya tidak bisa. Kamu jangan buang kotoran sembarangan, ya tidak bisa kalau binatang. Dia tidak punya kesadaran itu. Yang punya kesadaran manusia. Kata Hans Jonas, manusia itu puncaknya evolusi. Bukti paling nyata kesadarannya. Jadi kesadaran bahwa aku ini hidup, aku ini punya tanggung jawab. Jadi ini pertanyaan mengapa manusia yang harus mempertahankan. Karena manusia puncaknya evolusi, ya dia yang paling tinggi. Ya yang lebih tinggi tanggung jawabnya paling besar. Alam itu kata Hans Jonas, dia tidak berdaya. Alam itu kita apain aja, ya dia ikut. Dia tidak bisa bales. Jadi dia hanya minta kita bertanggung jawab pada mereka. Sapi, kerbau, atau kambing, waktu kita sembelih kan dia pasrah saja. Tidak apa-apa lah, kamu manfaatkan aku, kamu sembelih. Tapi kamu hati-hati juga, bertanggung jawabkan. Jangan asal seneng-seneng saja. Nah, kenapa? Karena kalau kamu asal seneng-seneng saja, efeknya ya pada dirimu kok nanti. Wong kita makan daging kambing, makan daging sapi banyak-banyak, ya terus kita sendiri bermasalah kan? Kolesterol tinggi, darah tinggi, dan lain-lain. Jagalah kelestarian sekeliling, sadarilah tanggung jawab. Ini maunya Hans Jonas. Dan itu hanya manusia. Dan ini sebenarnya sangat Islami kan? Dalam Al-Quran kan ada itu kan? Yang menyatakan ketika Allah menawarkan amanat itu pada gunung, pada langit, tidak ada yang berani menanggung amanat mengelola bumi, mengelola alam semesta ini. Yang satu-satunya yang berani menanggung amanat ini manusia. Dan itu diketawakan kalau dalam Al-Quran kan, wa kana nasu dzuluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Mungkin sederhananya ditawari tanggung jawab semacam ini kok mau saja. Ini berat loh. Nah itu mungkin sederhananya begitu. Sebenarnya ini untuk mengingatkan kita saja bahwa kita ini yang bersedia menanggung amanat, menanggung tanggung jawab atas alam semesta ini. Lah kok sekarang kelakuan kita begitu? Kita itu memang zoluman jahula. Zoluman itu berarti mudah sekali terseret perilaku zolim. Jahula tidak sekedar jahila. Jahula itu apa? Kalau bahasa Surabayanya buwodo. Tidak cuma bodoh, ada u-nya. Jadi maka ayo ya, kunci pertama amanat kemanusiaan itu ya mempertahankan kelestarian ekosistem lingkungan sekeliling kita. Baik, kita lanjutkan. Nah,
Jonas juga membahas ini. Lah terus kenapa manusia itu harus ada? Kalau tadi kan alam harus ada. Kata Jonas, karena manusia yang punya kesadaran dan tanggung jawab, karena dia nilainya paling tinggi. Dan manusia satu-satunya makhluk yang bebas. Jadi di alam semesta ini hanya manusia yang punya status mukhayyar kalau bahasa Arabnya. Mukhayyar itu diberi daya milih. Jadi manusia itu bisa milih menghancurkan alam atau dia bisa milih melestarikan alam. Satu-satunya yang punya daya kebebasan itu manusia. Jadi kata Jonas, kenapa manusia harus ada? Manusia agen utamanya. Penanggung jawab satu-satunya kelestarian alam. Tapi manusia sekaligus jika dia punya kebebasan. Dia bisa menghancurkan, tapi dia juga melestarikan. Oleh karena itu kata Jonas, diksinya jangan anjuran. Jangan level etik, tapi level kewajiban. Wajibkanlah. Kewajiban itu kan semacam beban yang memaksa. Tapi kalau tidak begini, manusia itu nanti mencari senangnya saja. Maka etik masa depan itu dasarnya adalah kewajiban etik. Harus diwajibkan. Jangan hanya disarankan. Jangan hanya dinasehatkan. Yang sifatnya kamu boleh atau tidak boleh. Tidak, ini wajib. Karena nasibnya alam semesta berarti di tangannya manusia. Begitu manusia abai, kiamat. Jadi jangan-jangan kiamat itu yang kemarin kita ramal, kita tunggu. Jangan-jangan ya kelakuan kita sendiri. Bayangkan mungkin negara-negara itu ada salah satu saja yang punya nuklir kok terus lepas kontrol. Selesai kita. Gitu loh. Jadi ayo manusia dengan kewajibannya. Jadi ini dasar-dasar berpikirnya Jonas sebelum merumuskan nanti etika masa depan. Kenapa kok kita harus mikir masa depan? Ya karena generasi yang akan datang menunggu pertanggungjawaban kita. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.